Guten Tag, liebe Frau Carol und alle zusammen. Heute spreche ich über das Thema Modalverben. Meine Präsentation besteht auf 6 Teil. Das ist apa itu modalverben, apa saja jenis-jenis modalverben, pembagian modalverben berdasarkan bentuk waktu, posisi modalverben dalam kalimat, contoh-contoh modalverben dalam kalimat, dan kesimpulan. Kita mulai dari apa itu modalverben. Berdasarkan dari sumber yang saya temukan, modalverben merupakan kata kerja dasar yang mempengaruhi makna dari kalimat pada kata kerja utama dalam kalimat. Dalam bahasa Jerman, kata kerja dasar terbagi menjadi 6. Yang pertama, können, bisa berarti bisa, boleh, izin, atau kemampuan. Kedua, mögen, bermakna ingin, hasrat, atau preferensi terhadap sesuatu. Dürfen, yang berarti boleh dalam sebuah perintah atau larangan. Müssen, yang berarti harus dalam sebuah kebutuhan. Dan sollen juga bisa berarti harus dan kewajiban. Dan wollen berarti akan atau kemauan, niat atau suatu rencana. Dalam bahasa Jerman, modalverben dapat dibagi menjadi beberapa terhadap bentuk waktu. Tapi dalam pembelajaran kali ini hanya akan dibahas present dan preteritum. Present adalah bentuk waktu masa kini atau yang sedang terjadi. Dalam pembelajaran modalverben terdapat bentuk-bentuk konjugasi dari bentuk plural dan singular. Bentuk singular zum Beispiel ich, du, RCS. RCS ini adalah dia laki-laki, si dia feminim, dan S dia netral. Untuk plural, wir artinya kita, ihr artinya kalian, si klein artinya mereka, dan si groß artinya Anda. Dalam bentuk formal, diperhatikan bahwa bentuk konjugasi dari ich dan RCS itu sama. Yang berbeda di sini hanyalah bentuk konjugasi dari ihr atau kalian, zum Beispiel dürft, dan du, zum Beispiel darfst. Cara untuk mudah menghafal bentuk konjugasi dari modalverben ini ialah perhatikan akhirnya, akhir dari kalimat. Pada bentuk singular, ich dan RCS tidak terdapat tambahan endung, hanya bentuk infinitif. Sedangkan pada du, infinitif ditambah dengan st. Pada bentuk plural, infinitif ditambah dengan endung en untuk wir atau kita, dan untuk ihr atau kalian, infinitif ditambah t. Sedangkan untuk si klein und si groß, infinitif ditambah endung en. Begitu selanjutnya. Lanjut, bentuk waktu preteritum.
Bentuk waktu preteritum sudah dijelaskan bahwa merupakan bentuk kata kerja dasar yang digunakan pada kalimat bentuk lampau atau telah lalu. Kata kerja modal verben preteritum juga dikonjugasikan. Perbedaannya terdapat pada endung dari kata kerja modal verben tersebut. Untuk preteritum terdapat perubahannya itu ada T dan E. Sedangkan pada present tidak terdapat endung T. Zum Beispiel wollen. Untuk personal ich wollte. Dan untuk du, wolltest. RCS, wollte. Sedangkan untuk bentuk plural, wir wollten. Lanjut, posisi kata kerja modal verben dalam suatu kalimat. Pada biasanya, kata kerja modal verben dalam kalimat itu berposisi pada kalimat kedua. Pada posisi kedua dalam kalimat. Zum Beispiel, ich muss morgen arbeiten. Muss ini adalah konjugasi dari müssen. Dalam contoh kalimat, ich muss morgen arbeiten. Yang artinya, saya harus bekerja besok. Lanjut. Akan tetapi, dalam modal verben tidak selalu berada pada posisi kedua dalam kalimat. Contohnya, willst du mich heiraten? Atau, maukah kau menikah denganku? Willst ini adalah bentuk konjugasi dari wollen. Wollen merupakan modal verb. Dalam kalimat ini dia berada pada posisi pertama. Dan heiraten adalah kata kerja utama dalam kalimat ini. Selain pada posisi pertama dan kedua, kata kerja modal verben juga bisa berada pada posisi terakhir dalam kalimat. Zum Beispiel, Maria sagt, dass sie ins Kino gehen möchte. Artinya, Maria berkata bahwa dia ingin ke bioskop. Möchte adalah bentuk preteritum dari mögen. Dia berada pada akhir kalimat dikarenakan terpengaruhi oleh konektor atau kata hubung dalam kalimat. Tidak semua kata hubung atau konektor dalam kalimat mempengaruhi modal verben. Contohnya, und dan oder. Lanjut, contoh-contoh dari modal verben dalam kalimat. Dita will nach Buton fahren. Dita akan melakukan perjalanan ke Buton. Sya'ara mag gern Nudeln. Dalam kalimat kedua ini, tidak terdapat kata kerja utama. Yang ada hanyalah kata kerja bantu atau kata kerja dasar, yaitu mögen, yang telah dikonjugasikan menjadi mag. Sya'ara mag gern Nudeln, akan tetapi sudah mewakili dari makna bahwa Sya'ara suka makan noodle. Contoh selanjutnya, Sya'ara kann sehr gut kochen. Sya'ara bisa memasak dengan baik.
Contoh keempat, Syara muss die Aufgabe arbeiten. Syara harus mengerjakan tugasnya. Contoh terakhir, am Abend dürfen wir nicht die Tür aufmachen. Pada contoh kelima ini dapat dilihat kata kerja utamanya ialah trennbar verben, yaitu aufmachen. Pada biasanya, aufmachen atau trennbar verben ini yang mengalami konjugasi. Namun, ketika ada modal verben, maka modal verben yang dikonjugasikan, sehingga modal verben berada pada posisi kedua dan trennbar verben secara keseluruhan di akhir kalimat. Contoh dialog menggunakan modal verben. Ines, hast du eine Kuchen? Heute möchte ich eine Kuchen. Ja, hier ist meine Kuchen. Du kannst meine Kuchen essen. Okay, vielen Dank. Dalam kalimat ini, the digunakan sebagai kata kerja modal sekaligus kata kerja utama, karena dalam kalimat ini tidak terdapat kata kerja tambahan. Kemudian, kalimat kedua, du kannst meine Kuchen essen. Kannst adalah bentuk konjugasi dari können, dan essen adalah kata kerja utama dalam kalimat ini. Sehingga bermakna, kamu bisa memakan kue saya. Lanjut, Dita will nach Buton fahren. Dita akan ke Buton. Di sini, will mempertegas bentuk kata kerja utama dari fahren, bahwa Dita akan berangkat ke Buton. Dia menambah keterangan dari makna sebuah kalimat. Lanjut, Syara mag Nudeln. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa keberadaan kata kerja modal verben sudah bisa mewakili makna dari sebuah kalimat. Contohnya, Syara mag Nudeln, artinya Syara suka makan noodle tanpa harus ditambah dengan kata kerja Hauptsatz essen. Baiklah teman-teman dan Frau, kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah modal verben merupakan kata kerja bantu untuk memperkuat makna dari kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Kata kerja modal verben tidak selalu berada pada posisi kedua dalam kalimat, melainkan tergantung dari situasi, bentuk, dan kondisi dari situasi dalam kalimat tersebut. Kemudian, kata kerja modal verben tidak melulu harus bersanding dengan kata kerja utama. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa memahami bahwa modal verben merupakan kata kerja yang tidak selalu harus ada, namun dia menambah makna suatu kalimat bila terdapat dalam suatu kalimat. Sekian dari saya. Vielen Dank und auf Wiedersehen.